Raymond dan Noura sudah sampai di kantor mereka. Seperti biasa, Noura turun duluan agar tidak ada yang tahu kalau ia berangkat bersama bos yang merupakan suaminya itu. Dengan secepat kilat Noura sudah berada di ruangannya. Sedangkan Raymond masih berada di parkiran kantor. Pria itu berjalan santai memasuki gedung kantornya itu. Hari ini Raymond datang lebih lambat daripada biasanya. Hal itu tentu saja karena perdebatannya dengan Noura yang cukup menyita waktunya. Raymond meminta istrinya untuk istirahat saja hari itu, tapi Noura bersikuku untuk tetap bekerja. Dengan terpaksa akhirnya Raymond mengikuti kemauan Noura setelah perdebatan yang alot tentunya. Setelah sampai di ruangannya, Raymond segera mendudukkan dirinya di kursi kebesaran miliknya. Pria tampan itu segera meraih interkom yang ada di atas meja kerjanya. "Ke ruanganku sekarang," Raymond berkata saat sambungan interkom ke ruangan Bagas terhubung. Mendengar perintah bosnya itu, dengan secepat kilat Bagas langsung menemui Raymond di ruangannya. "Pagi bos. Tumben bos datang agak telat." Bagas masuk ke ruangan Raymond dengan segelas kopi di tangannya. Bagas meletakkan kopi yang ia bawa ke atas meja kerja Raymond. Ia sengaja membawakan kopi itu untuk bosnya. "Ada sedikit kendala di rumah tadi. Gimana dengan jadwalku hari ini?" Raymond menanyakan jadwal pekerjaannya kepada sang sekretaris. "Hari ini bos ada jadwal bertemu dengan investor untuk pembahasan proyek baru kita." "Hanya itu untuk hari ini bos." Bagas mengatakan apa yang ingin diketahui oleh bosnya itu. "Oke baiklah. Apa bahan untuk pertemuan itu sudah siap?" Raymond kembali bertanya. "Sudah bos. Semua sudah aman terkendali." Bagas kembali menjawab pertanyaan Raymond dengan cepat. "Bagus. Oh ya, tolong pesankan istriku minuman yang hangat, dan segera antar ke ruangannya." Raymond masih teringat dengan Noura yang tiba-tiba muntah tadi. Ia takut istrinya itu masih merasa pusing dan mual. "Baik bos. Nanti akan saya antarkan kopi hangat." Bagas kembali mengiyakan permintaan Raymond. "Jangan kopi. Carikan minuman hangat yang bisa menghangatkan tubuhnya. Noura tadi pagi merasa pusing dan mual, aku takut terjadi apa-apa padanya." Raymond menjelaskan kondisi Noura pada Bagas. "Pusing mual bos." Bagas kembali memastikan apa yang dikatakan bosnya itu. "Iya. Dia merasa pusing dan mual. Katanya sih udah nggak apa-apa, tapi aku masih takut kalau sampai terjadi apa-apa pada istriku itu." "Bos udah membawa Noura periksa?" Bagas mencoba bertanya pada bosnya itu. "Belum. Kamu kayak nggak tahu Noura saja. Ia tidak mau diajak berobat ke rumah sakit. Katanya itu cuma masuk angin biasa, nggak perlu ke rumah sakit segala untuk mengobatinya." Raymond menceritakan penolakan Noura saat diajak ke rumah sakit. "Sebaiknya bos periksa. Siap tahu itu berita gembira." Bagas memberi saran pada bosnya itu. "Berita gembira apa? Orang lagi sakit mana ada yang bawa berita gembira?" Raymond sedikit bingung dengan apa yang dimaksud oleh sekretarisnya itu. "Aduh bos. Bukan itu maksud saya." Bagas menahan tawa karena bosnya itu tidak mengerti dengan apa yang ia maksud. "Terus apa?" Raymond bertanya karena tidak mengerti dengan apa yang dimaksud sekretarisnya itu. Tiba-tiba merasa pusing dan mual itu biasanya merupakan tanda-tanda atau gejala kehamilan. Bagas akhirnya mengatakan apa yang ia ketahui. "Kamu serius? Jadi istriku hamil?" Raymond berkata dengan senyum bahagia yang tersungging di bibirnya. Raymond merasa sangat bahagia saat memikirkan kalau istrinya benar-benar hamil. "Ya itu belum pasti bos. Setahu saya pusing dan mual itu gejala hamil. Makanya saya kasih saran bos untuk bawa Noura periksa." Bagas kembali memberikan ide pada Raymond. "Baiklah. Secepatnya aku akan bawa Noura periksa." Raymond kembali berkata dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. "Kalau bos sudah nggak sabar ingin tahu hasilnya, coba pakai tes pack aja."
Bagas kembali memberi saran pada Raimon. Tes pack. Iya bos, tes pack. Bos bisa tahu hasilnya dengan cepat. Oke baiklah saya akan coba itu. Kamu memang sekretaris terbaik, serba tahu dan serba bisa. Raimon memuji sambil menepuk pelan bahu Bagas. Pria itu berjalan keluar ruangan meninggalkan Bagas yang masih berdiri mematung di ruangannya. Bagas tersenyum sambil geleng-geleng kepala karena bosnya itu. Ia tahu Raimon orang yang pintar dan cerdas, tapi untuk pengetahuan seperti itu bosnya itu banyak tidak tahunya. Raimon terus melangkah menuju ruangan Naura. Ia tidak sabar memberitahu Naura terkait informasi yang ia dapat dari Bagas tadi. Kriit. Suara handle pintu yang didorong membuat Naura menoleh ke arah sumber suara. Di sana terlihat Raimon muncul dari balik pintu dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Hai sayang. Raimon berjalan mendekat ke tempat Naura berada. Ya mas. Ada apa? Kamu butuh bantuan? Naura langsung bertanya pada suaminya itu. Tidak sayang. Mas hanya khawatir padamu. Gimana keadaanmu sekarang? Raimon bertanya pada Naura sambil melirik ke arah perut istrinya. Pria itu sudah membayangkan jika ada calon buah hatinya di dalam sana. Membayangkan itu saja membuat Raimon tersenyum bahagia. Aku udah baikan kok mas. Kayaknya cuma masuk angin biasa. Udah dikasih minyak angin tadi langsung mendingan. Naura menjawab pertanyaan Raimon dengan cepat. Ia tidak mau suaminya itu jadi mengkhawatirkan dirinya. Kamu yakin sayang? Raimon masih setia melirik perut datar istrinya itu. Iya yakin kok mas. Kamu kenapa lihat perut aku terus sih? Apa ada yang aneh? Naura merasa heran saat Raimon terang-terangan menatap perutnya tak berkedip sama sekali. Kamu ada merasa aneh tidak? Raimon akhirnya berhenti menatap perut istrinya. Ia mulai menyelidiki jika istrinya merasa ada yang aneh, seperti tanda-tanda kehamilan lainnya. Aneh gimana maksud kamu mas? Kamu jangan bikin aku bingung gitu dong mas. Katakan saja apa yang kamu maksud. Naura bertanya dengan ekspresi wajah keheranan. Baiklah mas akan katakan. Raimon berkata setelah itu diam sejenak. Itu. Kamu pusing dan mual tadi, mungkinkah itu gejala kehamilan? Tadi Bagas kasih ide untuk membawamu periksa. Siapa tahu itu gejala kehamilan sayang. Kata Bagas wanita pusing dan mual tiba-tiba itu biasanya gejala awal kehamilan. Raimon menjelaskan informasi yang ia dapat dari Bagas tadi. Hamil. Naura mengulangi perkataan yang disampaikan Raimon tadi. Iya hamil sayang. Ayo kita periksa sayang. Raimon membujuk Naura untuk memastikan apakah benar ada calon buah hatinya di dalam perut Naura. Masak sih mas. Naura menatap tidak percaya di hadapan Raimon. Naura terdiam memikirkan kemungkinan yang disampaikan Raimon. Ia juga akan sangat bahagia jika memang dirinya hamil. Punya buah hati pasti sangat menyenangkan pikir Naura. Kalau ingin tahu kita beli tes pack saja sayang. Raimon kembali memberi ide pada Naura. Baiklah mas. Tapi jangan sekarang ya, kita beli tes pack-nya nanti saja, pulang dari kantor. Naura menyetujui ide Raimon itu. Ia juga penasaran dengan dugaan yang disampaikan Raimon padanya. Sesuai kemauanmu sayang. Raimon mengecup sekilas pipi istrinya itu. Pria itu setuju mengikuti kemauan Naura. Terima kasih mas. Naura dengan cepat berterima kasih pada Raimon yang selalu menuruti kemauannya. Setelah menemui istrinya itu barulah Raimon kembali ke dalam ruangannya. Pria itu jadi tidak sabaran untuk segera pulang, ia ingin segera mengecek kebenarannya. Dalam hati Raimon juga terus berharap agar apa yang diinginkannya jadi kenyataan. Raimon bekerja dengan senyum di wajahnya yang tidak pernah luntur. Pria itu tidak sabar punya buah hati. Memikirkan itu saja sudah membuat Raimon tersenyum bahagia. Kediaman keluarga Fea. Gimana Fea ma? Marco mendekat dan duduk di kursi samping istrinya. Fea masih mengurung diri di kamarnya pak.
Dia terus saja diam, Mama ajak ngobrol tidak ditanggapinya lagi. Arum mengatakan kondisi putrinya itu pada suaminya. Mama sudah ajak Vea ngobrol secara baik-baik. Marco kembali bertanya untuk memastikan. Sudah Pak. Ia seperti tidak mendengarkan perkataan Mama. Kita harus bagaimana Pak? Vea putri kita satu-satunya, Mama sangat menyayangi Vea. Mama takut kondisi Vea semakin memburuk. Hasil konsultasi dengan psikiater juga tidak baik. Arum berkata dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca. Sekarang Arum harus lebih sering membawa Vea ke psikiater, itu karena kondisi mental Vea semakin terganggu. Vea lebih banyak diam dan terkadang anaknya itu tidak mengenalinya sama sekali. Dan frekuensi anaknya berteriak tidak jelas juga meningkat, akhir-akhir ini Vea jadi lebih sering mengamuk. Papa tahu perasaan Mama, Papa juga sangat menyayangi Vea. Dia putri kita satu-satunya. Mama tenang aja, Papa akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak kita. Marco mencoba menghibur istrinya itu. Bagaimana kita bisa menyembuhkan Vea Pak? Sedangkan kita nggak punya apa-apa lagi. Hanya rumah dan mobil yang masih tersisa. Sedangkan pengobatan Vea butuh biaya yang cukup besar. Arum kembali berkata pada suaminya. Sejak usaha suaminya jatuh karena penipuan, keluarga mereka tidak punya apa-apa lagi untuk bertahan. Ditambah Marco belum bisa bangkit lagi, untuk kehidupan sehari-hari saja mereka sudah sulit. Untung saja Arum masih punya sedikit tabungan, dan itu pun sudah menipis. Mama tenang dulu. Papa sedang usaha untuk nyari pinjaman. Mama doakan semoga ada yang berbaik hati untuk membantu kita. Marco kembali memberi harapan pada istrinya. Papa jangan beri Mama harapan terus. Mama tahu Papa pasti kesulitan untuk mencari pinjaman. Siapa yang mau memberi pinjaman pada orang yang tidak akan mampu membayar seperti kita ini? Marco terdiam mendengar perkataan istrinya. Arum benar, ia sangat kesulitan mencari orang yang mau membantu mereka. Ia sudah mencoba mencari pinjaman pada kerabatnya dan teman-temannya tapi tidak ada yang mau membantu. Mereka yang dipinjami Marco memiliki banyak alasan untuk menolak memberi pinjaman padanya. Saat kondisi seperti ini banyak orang yang mulai menjauhinya, jangankan orang lain, kerabat sendiri pun kini acuh tak acuh padanya. Sahabat-sahabatnya pun juga begitu. Giliran lagi berjaya banyak yang mendekat padanya, di saat kondisinya lagi jatuh banyak yang mulai menjauh dan tidak menggakui dirinya. Mama tahu Papa sudah cari pinjaman ke sana kemari, tapi tidak ada satupun yang mau membantu kita. Arum kembali berkata pada Marco. Arum paham betul suaminya itu sudah berusaha untuk keluarganya, bahkan Arum pernah mendengar Marco menelpon sambil memohon. Suaminya itu sudah merendahkan harga dirinya demi putrinya. Terkadang memikirkan itu membuat Arum tak tega pada suaminya itu. Mama benar, tapi tetap saja kita nggak boleh menyerah. Papa akan coba cari pinjaman pada orang lain. Marco tetap saja memberi harapan pada istrinya. Hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini. Papa sudah coba meminjam pada keluarga Wijaya. Arum teringat dengan keluarga Wijaya. Bagaimanapun mereka pernah memiliki hubungan yang baik. Belum Ma. Papa merasa nggak enak meminjam pada mereka, karena putri kita sudah banyak melakukan kesalahan pada keluarga itu. Marco mengatakan apa yang membuat ia tidak berani menghubungi keluarga Wijaya. Mama tahu itu Pa. Tetap saja kita harus coba, ini semua demi putri kita Pa. Demi kesembuhan Vea, anak kita satu-satunya. Arum mencoba meyakinkan suaminya. Mama benar, nanti Papa akan coba menghubungi Ricardo Wijaya. Marco akhirnya memutuskan untuk mencoba meminjam pada keluarga Wijaya. Nggak usah Pa. Biar Mama saja, Mama akan coba bertemu Adelia. Semoga saja ia mau membantu keluarga kita. Arum berinisiatif untuk turun tangan. Ia berharap semoga saja Adelia masih mau membantunya, terlepas dengan apa yang dilakukan Vea pada menantu keluarga itu. Baiklah Ma.
Kita sama-sama usaha. Papa juga nggak akan diam. Papa akan coba cari pinjaman pada sahabat Papa yang lain. Masih ada yang belum Papa tanya. Marco setuju dengan perkataan istrinya. Ia akhirnya menyerahkan urusan keluarga Wijaya pada istrinya. Iya Pak, kita usaha sama-sama. Semoga saja ada yang bersedia membantu kita. Arum berkata sambil menatap ke arah suaminya. Kita harus kuat demi anak kita Ma. Marco kembali memberi semangat pada istrinya itu. Iya Pak. Arum hanya mengiyakan perkataan suaminya itu. Hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini. Dalam hati Arum berharap Adelia mau membantu keluarganya. Selama yang ia kenal Adelia orang baik. Semoga saja Adelia tidak mendendam karena ulah Vea tempo hari. Halo Mom. Naura mengangkat telepon dari ibu mertuanya itu. Halo Nak. Gimana keadaanmu? Masih mual? Adelia langsung menanyakan kondisi menantunya itu. Mom tahu aku mual dari mana? Bukannya menjawab pertanyaan Adelia, Naura malah bertanya balik pada ibu mertuanya itu. Tadi Mom nelpon Raymond. Mom suruh Raymond ajak kamu main ke rumah, Mom udah rindu banget sama kamu. Tapi Raymond menolak, katanya kamu lagi mual dan pusing. Adelia menjelaskan kenapa ia bisa tahu kalau Naura pusing dan mual. Oh Mom tahu dari Mas Raymond. Sekarang aku baik-baik aja kok Mom. Pusing dan mualnya cuma sebentar, pagi tadi saja. Sekarang sudah nggak apa-apa kok Mom. Naura menjelaskan kondisinya pada Adelia. Raymond bilang kemungkinan kamu mual dan pusing karena gejala hamil Nak. Apa itu benar? Adelia mengatakan apa yang Raymond sampaikan tadi. Itu baru dugaan Mas Raymond aja Mom. Naura menjawab dengan cepat perkataan ibu mertuanya itu. Ia tidak ingin memberi harapan yang belum pasti pada mertuanya itu. Naura paham betul kalau ibu mertuanya itu sangat menginginkan kehadiran seorang cucu. Wanita itu selalu menanti cucu dari dirinya dan suaminya. Harapan dan doa Adelia padanya selama ini selalu berhubungan dengan keturunan. Ia selalu berharap Naura segera diberikan atau dititipkan rezeki berupa keturunan. Walaupun tidak terang-terang mengungkapkannya, Naura paham jika ibu mertuanya itu sudah sangat menginginkan kehadiran seorang cucu. Cepatlah bawa periksa Ra, Mom juga ingin tahu hasilnya. Semoga saja itu berita bahagia. Mom sudah nggak sabar pengen gendong cucu. Adelia berkata dengan nada bahagia. Ia seperti seorang nenek yang sudah tidak sabar menunggu kehadiran seorang cucu. Iya Mom. Nanti pulang kantor langsung aku cek. Naura mengiyakan perkataan Adelia. Walaupun hatinya sedikit bimbang saat mendengar ekspresi bahagia Adelia. Naura takut mengecewakan wanita yang sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Wanita yang mau menerima dirinya sebagai menantu tanpa syarat. Wanita yang memberikan kasih sayang seperti ibunya. Setelah kepergian ibunya, Naura masih mendapatkan kasih sayang seorang ibu dari sosok mertua seperti dirinya. Kamu jangan capek-capek lagi ya Nak. Banyakin istirahat. Mom nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Adelia memberi perhatian pada anak menantunya itu. Baik Mom. Mom tenang aja, aku akan jaga diri baik-baik kok. Naura tinggal mengiyakan permintaan ibu mertuanya itu. Baiklah, kalau ada apa-apa langsung kabari Mom ya. Mom selalu menunggu kabar darimu. Satu lagi, jangan memaksakan diri. Adelia kembali mengatakan harapannya sebelum mengakhiri sambungan teleponnya. Iya Mom. Naura kembali mengiyakan perkataan Adelia. Setelah itu sambungan keduanya berakhir. Naura kembali melanjutkan pekerjaan dengan pikiran entah kemana. Naura belum tenang sebelum mengecek dan memastikan apa yang menjadi dugaan suaminya itu. Naura mengeluarkan tes pack yang ada di dalam tasnya. Sepulang dari kantor tadi ia dan suaminya itu mampir ke sebuah apotek. Mereka jadi membeli sebuah tes pack untuk memastikan dugaan kehamilan Naura. Ayo sayang. Mas sudah nggak sabar pengen tahu hasilnya. Raymond berkata dengan tidak sabaran.
Pria itu sudah menunggu momen itu. Hari itu jam pulang kantor terasa lama hanya karena perkara tes pack. Iya mas, sabar dulu. Aku mau baca cara penggunaannya dulu. Naura meminta Raymond untuk sabar. Ia masih belum tahu bagaimana cara menggunakan alat kecil itu. Naura mulai membaca petunjuk penggunaannya. Sedangkan Raymond dengan setia menemani istrinya itu. Oke baiklah. Aku akan coba menggunakannya. Naura berdiri dari duduknya setelah selesai membaca petunjuk penggunaan tes pack yang ada dalam genggaman tangannya itu. Buruan sayang. Mas tunggu di sini. Raymond terus-terusan tersenyum bahagia. Pria itu sepertinya sangat bahagia saat memikirkan kabar bahagia yang akan ia dapat. Iya mas. Aku coba dulu ya. Naura berlalu meninggalkan Raymond. Ia masuk ke dalam kamar mandi untuk menyelesaikan urusannya. Naura mulai melakukan sesuai petunjuk penggunaan yang sudah ia baca tadi. Tak butuh waktu lama akhirnya Naura bisa langsung mengetahui hasil dari tes yang ia lakukan. Kalau garisnya 2 positif, garis 1 negatif. Naura mengulangi kalimat yang coba ia ingat sambil menggoyangkan tes pack yang ada di tangannya. Ini. Naura terkejut dengan apa yang ia lihat. Ia menatap tidak percaya dengan hasil tes pack yang ada di dalam genggaman tangannya. Raymond terus menunggu dengan gelisah. Ia terus mondar-mandir di depan kamar mandi menunggu istrinya keluar. Ia tidak sabar untuk mendengar hasil tes pack yang dilakukan istrinya. Kriet. Suara pintu yang dibuka membuat Raymond menoleh ke arah pintu kamar mandi. Naura keluar dengan ekspresi yang tak bisa ditebak. Wanita itu terus melangkah keluar dari kamar mandi tanpa menoleh sedikit pun. Gimana sayang? Raymond langsung bertanya sambil menghampiri sang istri. Naura hanya diam saat ditanya oleh Raymond. Ia tertunduk lesu saat keluar dari toilet. Naura terus melangkah menuju tempat tidur tanpa menghiraukan pertanyaan Raymond padanya. Sayang kamu kenapa? Ada yang sakit lagi? Raymond kembali bertanya saat mendapati Naura tidak menjawab pertanyaannya. Ia jadi khawatir istrinya itu pusing lagi. Sayang. Raymond kembali memanggil Naura yang melangkah melaluinya. Raymond merasa ada yang aneh dengan istrinya. Dengan spontan Raymond mulai mengikuti langkah Naura dari belakang sambil memanggil sang istri. Naura yang dipanggil tidak menggubris sama sekali. Wanita itu berjalan cepat menuju tempat tidur yang ada di kamar mereka. Sedangkan Raymond terus mengejar dan mengikuti langkah Naura dari belakang. Dengan langkah cepatnya Naura sudah berada di atas tempat tidur dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Sedangkan Raymond menyusul di belakang Naura. Sayang kamu kenapa? Raymond kembali bertanya sambil menggoyang pelan tubuh Naura dari balik selimut. Ia menjadi panik saat mendapati Naura yang tiba-tiba bertingkah aneh seperti itu. Bukannya mendengar jawaban dari istrinya, Raymond malah mendengar suara isak tangis pelan dari balik selimut. Sayang, kamu kenapa nangis? Ada yang sakit? Ayo kasih tahu mas, biar mas obati. Raymond menjadi panik saat mendengar isak tangis Naura. Ia khawatir istrinya itu kenapa-napa. Maaf mas. Naura mengatakan kata maaf di sela-sela isak tangisnya. Maaf untuk apa sayang? Ayo bicara baik-baik biar mas nggak salah paham. Raymond meminta Naura untuk bicara baik-baik dengannya. Ia masih bingung dengan apa yang terjadi pada Naura. Ayolah sayang. Kalau ada apa-apa tolong bicarakan baik-baik. Biar mas juga tahu. Jangan diam begini, mas jadi bingung kamu kenapa. Raymond kembali membujuk Naura untuk bicara. Mendengar suara memohon dari suaminya membuat Naura perlahan keluar dari selimut yang menutupi tubuhnya. Maaf mas. Naura kembali meminta maaf dengan air mata yang kembali berjatuhan. Maaf untuk apa sayang? Raymond kembali bertanya dengan heran pada Naura. Aku belum juga hamil mas. Apa? Raymond sedikit terkejut dengan apa yang ia dengar. Apa yang disampaikan Naura di luar prediksinya. Maaf mas, maaf karena aku belum bisa memberikan kabar baik untukmu.
Maaf karena belum bisa memenuhi keinginanmu Mas dan juga keinginan Mom. Naura berkata sambil menangis. Air matanya kembali tumpah saat berbicara dengan Raymond. Hei, jangan menangis. Mas nggak mau lihat kamu sedih begini, Mas nggak mau air mata ini jatuh. Tolong jangan menangis lagi. Raymond mulai menghapus air mata yang mengalir di pipi mulus Naura. Ia tidak sanggup melihat wanita yang ia cintai menangis di hadapannya. Kamu nggak perlu minta maaf sayang. Kamu nggak salah apa-apa. Jangan pernah berpikir kamu salah. Ini belum waktunya saja, kita masih punya banyak waktu. Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Mas memang berharap segera punya anak darimu, begitupun dengan Mom, tapi asal kamu tahu terlepas dari semua itu kebahagiaan kamu adalah yang utama. Raymond terus berkata yang membuat Naura sedikit tenang. Tapi aku jadi merasa bersalah Mas. Aku sepertinya tidak bisa memenuhi harapan Mom. Naura berkata masih dengan isak tangis yang belum juga reda. Jangan berpikir begitu sayang. Kamu kan tahu kalau Mom sangat menyayangimu. Mom pasti juga sedih kalau lihat kamu menyalahkan diri sendiri begini. Raymond kembali memberi pengertian pada Naura agar wanita itu merasa tenang. Mom tidak akan membenciku karena ini kan Mas. Naura bertanya dengan mata yang sedikit sembab. Ia takut jika ibu mertuanya akan berubah sikap padanya. Mom nggak akan seperti itu sayang. Mas sangat yakin, Mom tulus menerima kamu, jadi dia pasti menerima apapun kelebihan dan kekurangan dirimu. Raymond kembali meyakinkan Naura. Ia tahu persis bagaimana Momnya itu. Yang ia tahu Momnya sangat menyayangi Naura. Kasih sayang Adelia tulus pada istrinya itu. Benarkah? Naura sudah mulai berhenti menangis. Iya sayang. Percaya sama Mas. Sekarang nggak usah mikirin itu lagi. Ayo kita makan. Kamu belum makan kan? Raymond mengajak Naura untuk makan. Karena memikirkan tes pack tadi mereka jadi belum sempat makan. Naura hanya mengangguk pelan pertanda setuju dengan ajakan suaminya itu. Ia mulai turun dari tempat tidur dan melangkah mengikuti Raymond menuju meja makan. Kedua suami istri itu mulai makan dengan pemikiran masing-masing. Sepanjang makan Naura terus terpikir tentang hasil tes pack yang membuatnya kecewa. Berbeda dengan Naura, Raymond terus berpikir bagaimana membuat Naura melupakan masalah terkait keturunan. Ia tidak mau istrinya itu sedih berlarut-larut hanya karena itu. Kebahagiaan Naura hal terpenting baginya.